Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cindika, dan pada video kali ini saya mau sharing tentang hal yang kayaknya cukup jadi hot topik nih di kalangan teman-teman yang ingin memperbaiki presence-nya secara online. Nah, di masa pandemi gini kayaknya kan memang banyak banget bermunculan kayak webinar, kayak seminar live yang saya rasa jadi hal yang cukup positif ya untuk teman-teman mengisi waktu di rumah. Cuman masalahnya jujur saya lihat di beberapa seminar yang terlihat kayaknya mewah dengan pembicara yang kredibel banget, yang biasanya tuh berbayar, yang kali ini akhirnya kita bersyukur banget banyak seminar yang gratis. Cuman ketika kita nonton itu kurang bisa dinikmati karena kualitas audionya kurang bagus. Padahal nih dengan berinvestasi sedikit saja atau pemilihan komponen yang tepat untuk mendukung presensi teman-teman secara online, seperti pembelian mikrofon yang memang didesain khusus untuk komputer, atau bahkan memanfaatkan komponen yang sudah tersedia di sekitar teman-teman seperti mikrofon untuk karaoke bajakan yang tidak begitu meyakinkan ini dengan ditambahkan konektor tambahan jack 3,5 mm untuk komputer, atau bahkan menambahkan sebuah busa untuk bisa mengimprove tidak hanya presensi teman-teman secara online, tapi juga jadi investasi yang bagus untuk teman-teman yang kemudian bisa lebih berkarya, lebih bagus lagi seperti membuat podcast. Nah, untuk nambah referensi sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman yang masih bingung akan investasi perlengkapan audio yang tepat atau sesuai kebutuhan, saya akan mencoba untuk sharing tentang jenis-jenis perlengkapan audio input yang berbeda dari segi fitur dan kelebihan kekurangannya, beserta ide-ide setup yang berbeda dari setiap mikrofon, beserta kemungkinannya penggunaan lainnya untuk di lapangan. Without further ado, yuk kita bandingkan dan kita bahas masing-masing benda di depan kita ini. Oke teman-teman, jadi kalau kita ngomongin tentang mikrofon, itu jenisnya sebenarnya banyak banget ya. Dan apa yang teman-teman lihat di sini mungkin hanya sebagian kecil saja dari jumlah banyaknya mikrofon yang tersedia di pasaran. Dan ini kebanyakan kelasnya emang semua entry level, jadi cukup affordable kalau teman-teman ingin juga memiliki. Dan saya yakin juga beberapa teman-teman juga sudah memiliki salah satu atau beberapa di antaranya, mungkin dengan jenis dan merek yang berbeda, tapi basically kelasnya sama. Dan mungkin teman-teman yang sudah punya juga masih bingung nih, apakah saya sudah memanfaatkannya dengan tepat, potensi apa saja dari mikrofon yang sudah saya punya, atau perlukah saya investasi ke jenis mikrofon yang lainnya untuk mendukung kebutuhan saya. Nah, dari jenis mikrofonnya, ini kalau saya klasifikasikan ada beberapa jenis. Mungkin saya akan klasifikasikan dari bentuk form faktornya. Karena kalau kita ngomongin tentang gimana dia catching the sound-nya, gimana dia tentang karakter suaranya, itu akan jadi pembahasan yang berbeda, termasuk bagaimana jenis-jenis membran yang digunakan untuk menangkap suara. Tapi dari segi form factor, mikrofon ini mungkin saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama mikrofon yang untuk desk, yang seperti ini, yang bentuknya bisa dipegang dan bisa taruh di meja dengan memanfaatkan stand, boom arm yang seperti banyak teman-teman lihat di acara-acara podcast, ataupun dengan menggunakan desk stand, tripod mini yang buat di meja. Terus yang kedua, mikrofon yang ditempelkan di chest ataupun ditaruh di klip di baju yang teman-teman sering sebut dengan mikrofon clip on. Ini ada yang wireless, ada yang pakai kabel, dan juga berikutnya ini juga banyak sekali teman-teman punya, yaitu adalah handy recorder. Dan saya juga heran kenapa kok banyak teman-teman YouTuber yang memakai ini untuk membuat konten mereka, karena sebenarnya penggunaannya cukup variatif dan mungkin karakter suaranya tidak seperti yang teman-teman harapkan kalau teman-teman ingin membuat konten yang lebih directional, lebih untuk nangkep suara satu orang saja. Terus berikutnya adalah mikrofon jenis shotgun, yaitu adalah mikrofon yang biasa dipasang di kamera seperti ini. Juga aku yakin banyak teman-teman yang punya. Tapi sebenarnya mikrofon shotgun juga bisa teman-teman gunakan sebagai tipe mikrofon yang dipasang di meja hanya dengan menambahkan tripod ini saja. Dan juga teman-teman bisa manfaatkan mikrofon shotgun untuk ditaruh di boom seperti yang saya pakai sekarang ini, supaya bisa lebih luas lagi. Nah, itu secara besar klasifikasinya. Yuk sekarang kita bahas dari masing-masing mikrofon dari segi kelebihan, kekurangan, karakter suara, dan penggunaannya. Oke teman-teman, jenis mikrofon pertama yang akan kita coba adalah jenis mikrofon dynamic. Kalau didengar dari karakter suaranya, memang mikrofon ini menurut saya memiliki
bisa nangkap suara vokal yang paling bagus di antara mikrofon lainnya, karakternya detail ya kan, bulat, dan juga bisa nangkap bass dengan cukup bagus. Bisa seperti itu karena posisi mic ini dekat dengan sumber suara, memang didesain sedemikian rupa supaya kita penggunaannya dekat dengan mulut ya kan. Jadi bisa nangkap suara dengan cukup bagus dan bisa mengisolasi suara dan tidak nangkap suara sekitarnya dibandingkan mikrofon lain seperti mikrofon jenis kondenser. Dan kekurangannya mungkin karena harus dekat dengan mulut, jadi memang secara visual ini kurang bagus ya kalau teman-teman pengen fokus ke gambar yang memang simple gitu kan. Ini ada suatu barang depan mulut kita, dan kekurangan lainnya kalau kita menjauh seperti ini, itu suaranya pasti akan lost ya kan, karena memang harus dekat banget posisinya untuk bisa dapat suara detail yang bagus. Nah, cuman dari segi value gitu kan, dari segi harga dan kualitas yang didapatkan, ini paling ekonomis, paling best value dengan harga yang nggak begitu mahal dan bajakannya juga banyak kan, imitasinya banyak dan nggak begitu berpengaruh dengan kualitas barangnya. Bisa dikatakan nih mic yang paling recommended untuk teman-teman yang pengen mulai podcast untuk memperhatikan kualitas dan juga hasilnya bisa bagus tanpa harus mengorbankan banyak uang untuk invest perlengkapan yang mahal. Nah, kekurangan lainnya karena ini memang khusus untuk vokal, teman-teman mungkin kalau memang fokus untuk penggunaan yang lainnya seperti kepentingan dokumentasi, dipasang di kamera dan sebagainya, mungkin mikrofon ini masih kurang jadi pilihan yang bagus. Oke teman-teman, jenis mikrofon kedua yang kita coba adalah jenis mikrofon lav mic atau biasa disebut dengan mikrofon clip-on. Dan mikrofon ini adalah mikrofon yang memang dipasang di baju atau bahkan ditempel di chest atau bahkan aplikasinya di banyak tempat lain. Kegunaannya adalah mikrofon ini sangat fleksibel, nggak terpengaruh dengan jarak, tidak seperti mikrofon jenis dynamic tadi yang kita ngomong harus dengan mikrofon. Mikrofon lav mic ini memungkinkan kita untuk bisa bergerak bebas tanpa terpengaruh. Jadi kalau kita formatnya ngobrol atau bahkan jalan-jalan atau bahkan di luar ruangan, aktivitas semuanya bisa masuk. Tapi kekurangannya adalah mikrofon ini mungkin karakter suaranya nggak begitu bagus dibanding dengan mikrofon jenis dynamic, karena memang dari sumber suara dengan penangkap suaranya mikrofonnya posisinya nggak langsung direct dan nggak dekat. Jadi memang bisa menangkap suara ambient juga, suara noise ketika teman-teman shopping di ruangan yang lebih noisy. Tapi dari segi tampilan ini praktis banget, clean. Bahkan beberapa YouTuber terkenal seperti Raditya Dika yang dulunya pakai setup yang keren banget untuk podcast dengan mikrofon yang mahal itu kan, yang posisi seperti broadcaster gitu, tapi sekarang dia pindah pakai lav mic kayak gini mungkin karena lebih nyaman dilihat dan dia orangnya simple ya, nggak pengen ribet, nggak pengen terlihat terlalu tech savvy gitu, jadi lebih cocok untuk kepentingan lebih casual. Cuman kekurangan lainnya adalah karena mikrofon ini baterai power, jenis mikrofonnya itu mikrofon kondenser yang membutuhkan power dari baterai meskipun kecil atau sumber tenaga lainnya. Jadi mikrofon ini untuk kepentingan mixing kurang fleksibel. Saya sendiri untuk mikrofon ini pakai yang tipe wireless yang memang ada power di dalamnya, jadi mudah digunakan. Dan mungkin kurang lainnya karena mikrofon ini relatif lebih mahal dibandingkan dengan mikrofon jenis lainnya. Beberapa versi yang murah mungkin memberikan kualitas suara yang nggak begitu bagus dan juga tidak begitu durable. Jadi saya sendiri pakai mikrofon clip-on ini untuk kepentingan produksi dokumentasi sudah sering banget putus kabelnya dan juga tidak berfungsi lagi. Makanya dari segi ketahanan, durabilitas ini mikrofon yang sangat-sangat rawan untuk rusak ya. Dan untuk kepentingan lainnya, ketika teman-teman memang memutuskan untuk memakai mikrofon clip-on ini, bisa dipakai untuk kepentingan lainnya seperti acara dokumentasi, untuk mewawancara orang di lapangan. Jadi memang lebih fleksibel penggunaannya. Tapi syaratnya adalah ketika teman-teman memakai mikrofon ini memang harus ada konsekuensi bahwa bisa menangkap ambient voice. Jadi untuk kepentingan audio yang memang dedicated untuk memperhatikan kualitas suara, seperti teman-teman bikin audio podcast yang memang orang-orang pengen dengar suara yang sangat prima dan nyaman untuk dinikmati secara audio, mungkin mikrofon ini nggak begitu bagus.
Untuk jenis mikrofon yang ketiga adalah jenis mikrofon jenis shotgun. Ini mungkin mikrofon yang paling populer di kalangan teman-teman yang memulai podcast dari riwayat sebagai seorang filmmaker atau videographer, karena mikrofon ini paling versatile untuk digunakan untuk kepentingan dokumentasi. Hanya perlu dipasang di atas kamera, bisa menangkap suara dengan direksional. Meskipun dari segi suara, mengcapture suaranya nggak bisa sebagus mikrofon jenis dynamic ketika digunakan dekat dengan sumber suara, tapi kelebihan mikrofon ini dia bisa menangkap suara secara direksional, jadi memang bisa fokus ke sumber suara meskipun jaraknya nggak begitu dekat. Nah, kelebihan lainnya adalah mikrofon ini ketika teman-teman pengen menggunakannya sebagai setup podcast dengan setup yang simple, teman-teman bisa menggunakan mikrofon ini dan dipasang di boom di atas headroom, jadi seperti ini. Saya memakai jenis Rode NTG 2 dipasang di arm dan saya taruh di bagian atas seperti untuk menangkap suara sedekat mungkin dengan objek, meskipun tidak harus sangat close, tapi bisa mendapatkan setup yang simple. Dan kelebihan lainnya adalah mikrofon ini bisa digunakan untuk banyak kepentingan lainnya, seperti untuk dokumentasi, dipasang di kamera, terus kemudian bisa untuk kepentingan audio, dan suaranya juga mungkin ketika teman-teman bisa menggunakannya lebih dekat seperti ini, mungkin suaranya juga bisa lebih bagus, tapi tidak sedetail mikrofon jenis dynamic. Karena memang jenisnya kondenser dan memang direksional, dan arsitektur dari penangkap suaranya juga mungkin berbeda dengan mikrofon dynamic yang memang khusus buat vokal. Jadi detailnya saya rasa tidak sebagus dynamic. Cuman dari segi fungsionalitasnya dia sangat bervariasi dan bisa jadi investasi yang bagus untuk teman-teman ketika ingin membuat sebuah podcast, tapi di saat yang sama juga ingin menggunakannya untuk kepentingan seperti pembuatan video blog, untuk pembuatan menangkap suara-suara ambient dan sebagainya. Dan mikrofon ini memang baterai power, jadi teman-teman mungkin dari segi harga dia relatif lebih mahal dibandingkan dengan mikrofon jenis dynamic, dan jenisnya mikrofon kondenser tuh macam-macam banget, sesuai dengan budget teman-teman. Dengan budget yang lebih tinggi mungkin dapat suara yang lebih bagus juga, tapi dari segi penggunaan untuk podcast ini saya rasa masih kurang cocok. Apalagi kalau teman-teman ruangannya nggak begitu bagus, akustiknya dipasang di boom sekalipun mungkin masih bisa menangkap noise di sekitar, seperti suara fan dari LED atau suara ayam berkokok di pagi hari seperti yang sering saya dapatkan di sela-sela saya ketika membuat sebuah konten. Cuman dari segi tampilan juga memang kurang bagus ketika teman-teman menggunakannya seperti ini kalau mendapatkan suara yang bagus. Dan dari segi desain juga terlihat lebih ribet ya dibandingkan dengan mikrofon yang dynamic, dan kayaknya kurang wajar tuh kalau kita ngomong dekatnya ada barang seperti ini dengan lebih menyita perhatian dan jadi kurang nyaman lihatnya. Oke, masuk ke jenis mikrofon terakhir yang kita coba. Mungkin cukup familiar di antara teman-teman, karena memang mikrofon ini jadi mikrofon yang on the go banget bagi teman-teman yang ingin merekam audio di lapangan tanpa mendepends ke device lain seperti kamera ataupun ke komputer, karena memang fungsi dari hand recorder bisa merekam suara langsung dari mikrofon yang memang sudah built-in langsung ke device-nya. Cuma untuk kepentingan podcast mungkin mikrofon ini masih kurang cocok, karena yang pertama desain mikrofonnya sendiri bukan untuk digunakan khusus untuk vokal, karena memang untuk bisa menangkap objek di sekitar, di ambience, karena memang mikrofonnya memiliki dua arah kanan dan kiri yang akan menghasilkan suara teman-teman memang jadi kurang balance nanti di audionya, di left sama right-nya. Tapi meskipun bisa diakali dengan di editing jadi mono di post processing, tapi dari segi kartu suara, karena memang mikrofon ini bukan mikrofon yang direksional, jadi memang ketika kita gunakan agak jauh ini mungkin kurang bagus suaranya. Ketika digunakan dekat seperti ini, mungkin juga dari segi tampilannya kurang cocok untuk podcast karena bentuknya yang memang bukan seperti mikrofon vokal. Tapi dari segi fungsionalitas ini jadi on the go banget bagi teman-teman yang memang ingin bikin konten yang lebih fleksibel dari segi penggunaannya. Jadi seperti contoh, mikrofon ini sering digunakan bebarengan dengan mikrofon lainnya. Ketika teman-teman menggunakan kamera di lapangan, jarak yang cukup jauh dengan objeknya, sedangkan teman-teman menangkap audio dengan cukup bagus, teman-teman bisa menggunakan mikrofon ini untuk secara terpisah menangkap audionya.
dan bisa disinkronize di post processing. Meskipun agak repot, tapi jadi solusi yang cukup ekonomis karena teman nggak perlu membeli solusi wireless atau kabel yang panjang yang cukup ribet ketika produksi. Dan dari segi penggunaan lainnya, ketika teman-teman ingin membuat sebuah konten podcast yang memang khusus untuk audio saja, mungkin ini jadi solusi yang bagus juga karena teman-teman langsung bisa ngerekam dengan suara yang cukup bagus, dengan mikrofon ini dengan posisi yang cukup dekat. Dan juga bisa langsung editing ya kan dari SD card di device ini dan langsung bisa di post processing di komputer, langsung upload. Nah, mungkin jadi solusi yang bagus dan juga untuk kepentingan lainnya seperti teman-teman ingin menggunakan mikrofon tambahan, meski kalau teman-teman kurang puas dengan mikrofon yang ada di sini, bisa menggunakan mikrofon tambahan seperti shotgun atau mencolokkan mikrofon clip on ke sini dan bisa menggunakan device ini untuk dikantongi atau ditaruh di tempat yang terdekat dengan objek sehingga bisa lebih fleksibel dari segi penggunaannya. Sedangkan jenis mikrofon hand recorder sendiri sebenarnya cukup banyak jenisnya. Kita juga bisa mendapatkan jenis hand recorder yang sudah dilengkapi dengan beberapa mikrofon yang bisa dilepas, diganti sesuai dengan kebutuhan seperti Zoom versi F1 ini yang ada mikrofon shotgun tambahannya. Cuman dari segi harganya memang kurang ekonomis dan juga bukan jadi solusi yang hemat ketika teman-teman ingin membuat sebuah podcast yang berkualitas bagus dengan tampilan bagus dengan fungsi yang relevan tapi dengan budget yang friendly. Jadi mungkin mikrofon ini akan lebih cocok bagi teman-teman yang lebih ke profesional atau pengen lebih repot di post processing tapi nggak ingin ribet ketika produksi. Oke teman-teman semuanya, jadi tadi adalah jenis-jenis mikrofon yang bisa saya share di kepentingan video kali ini. Harapannya bisa memberikan teman-teman gambaran tentang karakter suara, kelebihan kekurangan, dan segi penggunaannya. Mungkin masih banyak lagi jenis mikrofon di luar sana yang tidak bisa saya wakili karena keterbatasan yang saya miliki, tapi harapannya bisa membantu teman-teman memutuskan ketika ingin membuat konten yang lebih bagus dari segi audio. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa subscribe dan kasih komentar kalau teman-teman punya kritik saran seputar video yang saya buat. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.